Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu ala manittaba'al huda. Para pemirsa channel Raja Kelana yang budiman, pada pertemuan ini saya ingin meluruskan pemahaman bahasa dari kepercayaan sekedar candaan umatnya jadi akal-akalan. Untuk bahasan kali ini saya menonton dua video apologet Kristen yang membicarakan dua bahasa yang sistematikanya tidak menggunakan pemilik bahasa itu sendiri. Tapi dua bahasa tersebut dibajak dengan sistematika terjemahan, lalu dikatakan bahwa sistematika terjemahan itulah yang benar. Cara berpikir seperti ini tentulah amat konyol bagi manusia yang berpikir baik dan etis. Perbuatan ini seiring dengan lazim dilakukan penganut kepercayaan sekedar candaan, sehingga penganut kepercayaan itu main akal-akalan. Kepercayaan yang tidak punya jati diri seperti ini memang sangat malang. Kenapa tidak, ikhwan manittaba'al huda? Kepercayaan ini tidak dapat ditegakkan karena tidak punya pondasi yang asli, tapi imitasi. Karena mau bagaimana satu kepercayaan yang tokoh sentralnya ada di tengah masyarakat dan budaya di Yerusalem berbahasa Aram atau Ibrani. Kemudian Bibelnya muncul dari tengah masyarakat dan budaya yang sangat berbeda, yakni berbahasa Yunani. Kepercayaan ini memang penumpang gelap dan penyamar, sebagaimana yang dikatakan Yesua anak Maria pada catatan Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan penyamar ini adalah penyesat, sebagaimana yang dikatakan Yesua dalam catatan 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Maksudnya bahwa penyesat itu atau nabi palsu itu serta pengikutnya mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara Yesua hanyalah manusia. Keadaan ini sesuatu yang ironi untuk menegakkan kepercayaan yang tidak memiliki jati diri ini, sehingga penganutnya mengambil bahasa yang digunakan tokoh sentral tersebut lalu menerjemahkannya sesuai sistematika bahasa terjemahan. Tentu hasilnya salah dan ambigu, dan lucunya hal yang salah ini dijadikan argumen pembenaran tanpa sedikit pun rasa malu. Hal inilah yang terjadi pada dua video yang saya tonton. Baik, kita mulai dari video pertama, yakni Elia Maron. Yang saya tonton hanyalah editan, di mana durasi 35 menit itu ditutup dengan 4 pertanyaan Elia Maron.
perbedaan antara firman yang menjadi manusia dan firman yang menjadi kitab. Yesua adalah penyampai firman yang berbeda dengan nabi-nabi karena tidak pernah berkata ia datang dari atas. Ketiga, berfirman adalah keinginan. Keempat, roh adalah makhluk. Yesua berkata Allah itu adalah roh. Dan jawaban Bang Zuma tidak ada karena dipotong oleh pemilik channel. Dan kesannya Ikhwan Manittabal Huda tahu sendirilah. Syekhuna Zuma tentu sudah menjawab dengan tajam, tapi ya dipotong oleh pemilik channel. Oleh karena itu, saya ingin mengulas 4 pertanyaan Elia Maron ini sebagai khazanah pemahaman saja di samping jawaban apik dari Ustadz Zuma. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kepercayaan sekedar candaan ini umatnya jadi akal-akalan. Karena itulah yang terjadi pada diskusi tersebut, di mana Elia Maron menampilkan tulisan Targum abad ketiga yang menceritakan kebagaimanaan yang bagaimanakah Esa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam Targum tersebut oleh Rabi Yahudi itu menulis Elohim. Karena kata Elohim adalah jamak dengan penambahan kata im pada akhirnya, maka oleh penerjemah bahasa Inggris disebut dengan God. Sehingga sebagaimana esanya Tuhan adalah sebagaimana yang ia percayai, 3 pribadi tapi 1 hakikat Trinitas. Dan menurutnya kebagaimanaan esanya Tuhan yang benar adalah kepercayaan Kristen. Sementara Bani Israel belum sampai atau masih bingung esanya Tuhan yang dikatakan moyang Bani Israel sendiri, yakni Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Ini pembenaran yang amat memalukan dan memilukan Elia Maron atas kepercayaan Tuhan Kristen ini. Bagaimana Anda sanggup mengatakan bahwa Bani Israel bingung akan kebagaimanaan esanya Tuhan mereka yang diajarkan oleh Abraham sendiri pada turunannya? Bahkan selama perjalanan waktu ada 15 nabi dari keturunan Ibrahim yang diutus untuk mereka untuk menyembah hakikat Tuhan yang Esa itu. Tahu malu sikitlah Elia Maron. Jika seandainya Rabi penulis Targum itu sendiri hidup dan melihat penerjemah Elohim jadi gods, saya yakin Rabi itu akan mengkemplang kepala penerjemah tersebut. Jika Anda tidak percaya, coba ajak Yahudi mendiskusikan Elohim, lalu sampaikan argumenmu tadi. Kamu akan babak bundas di ludahinya. Kenapa? Karena dalam bahasa Semitik, ketika membicarakan Tuhan khususnya, maka ada kata-kata unik yang menggambarkannya. Perhatikan. Pertama, Tuhan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub tidak menyebutkan sebuah kata nama benda. Tapi Tuhannya Yunani karena pagan boleh-boleh saja menyamarkannya, menyarukannya, membuat contoh seperti benda. Seperti yang kau katakan, firman Allah adalah nomina. Kata benda layaknya sepeda. Allah berfirman layaknya Anda bersepeda. Kamu itu terlalu berani mengabaikan perintah ketiga pada 10 perintah di Taurat Musa. Lalu apa kalau begitu? Sang Ilahi, Elia Maron, adalah sebuah rumusan yang menunjuk kepada keberadaannya yang dinamis. Melalui rumusan ini, Sang Ilahi hendak menyatakan 2 hal. Pertama, Sang Ilahi menghendaki agar manusia mau mengindahkan dan mentaati apapun yang diperintahkannya sebaik-baiknya, tanpa manusia mengetahui lebih dalam siapa Sang Ilahi. Manusia hanya boleh mengimani apapun yang dikehendakinya dengan sikap takzim. Kedua, Sang Ilahi menghendaki agar manusia tidak memperlakukan namanya dengan
memperlakukan namanya seperti para penyembah berhala yang memperlakukan dan mengeksploitasi nama Allah yang sudah mereka ketahui untuk kepentingan mereka. Mengetahui nama Allah berarti menguasai si empunya nama, dan hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Akibatnya manusia akan mudah menggunakan nama Allah yang mereka ketahui untuk kepentingan tertentu. Paham? Kemudian yang kedua, Elohim berarti sang pencipta yang maha kuasa di dalam bahasa Indonesia. El tidak selalu harus dikaitkan dengan para kelompok penyembah tertentu. El mengandung makna yang sifat netral. El bukanlah sebuah nama, tapi El menunjukkan pada kuasa supranatural yang impersonal, yakni suatu kekuasaan yang ilahi. Oleh karena itu, kata El dalam bahasa Ibrani tidak menggunakan kata sandang seperti H dalam bahasa Ibrani atau D dalam bahasa Inggris yang konkret. Namun, ada kata sifat atau kata benda yang diimbuhkan ke dalam kata El. Hal itu diperuntukkan dalam rangka memperlihatkan hubungan antara kuasa tertentu yang disembah dan penyebut nama itu sendiri. Misalnya, El Elyon, Allah Maha Tinggi, dalam Kejadian 14:22, dan El Elohi Israel, Allahnya Israel, dalam Kejadian 33 nomor 20. Bentuk jamak dari El adalah kata Elohim dengan menambahkan im. Pada teks-teks kuno Perjanjian Lama, Allah Israel diakui sebagai Allah tertinggi, meskipun dalam nas tertentu memakai kata Elohim jamak, seperti dalam Keluaran 18 nomor 11, Keluaran 12 nomor 12, Keluaran 20 nomor 3, dan seterusnya. Kata Elohim dipergunakan oleh bangsa Israel bukan dalam pengertian matematis. Elohim digunakan oleh bangsa Israel untuk menyatakan seluruh keagungan dan seluruh kepenuhan keilahian ada pada hakikat yang serba maha. Dengan demikian, kata Elohim berbentuk jamak tetapi pengertiannya tunggal, dan dalam bahasa Arab ini disebut dengan mu'azzam nafsah, yakni nahnu. Uraian saya ini adalah pembicaraan dalam permulaan diskusi tersebut. Lalu kemudian 4 pertanyaan yang tersisa yang dipotong oleh si pemilik channel, yakni yang pertama, perbedaan antara firman yang menjadi manusia dan firman yang menjadi kitab. Baik, perhatikan Elia Maron dan ikhwan Manitawal Huda. Yesua adalah kalimat Allah, sementara Quran adalah kalam Allah. Dalam sistematika bahasa Arab ada kalam, ada kalim, dan ada kalimah. Kalam adalah lafzul murakkabul mufidu bil wadab, lafaz yang bersusun lagi bermanfaat atau dipahami dan disampaikan dengan bahasa Arab. Sementara kalim adalah ma tarakkaba min salasin kalimatin faksar sawaun afadu aw lam yufid. Kalim adalah kumpulan 3 kata atau lebih, baik itu dipahami ataupun tidak. Kalimat adalah hiyal lafzul mawdu'u limakdal mubrad, lafaz yang mempunyai satu makna tunggal. Jadi kalimah dalam bahasa Indonesia disebut kata seperti kata kerja, kata benda, kata sifat, dan lain-lain. Kalimah adalah bentuk mufrad dari kalim, baik itu isim, fi'il, maupun huruf. Setelah memahami 3 makna tersebut, maka dapat diambil natijahnya bahwa Yesua adalah kalimah, sementara Quran adalah kalam. Dan perbedaannya antara Quran dan Yesua, ketika manusia membaca Quran, maka ia dalam keadaan berbicara dengan hakikat pencipta. Makanya Quran bukan makhluk,
karena Quran adalah murni kalam Allah sendiri, lafaz tersusun, dipahami dan berbahasa Arab. Tetapi ketika manusia berbicara dengan Yeshua, maka manusia itu berbicara dengan makhluk, karena Yeshua hanya kalimat berupa fi'il amar, kata tunggal kun, jadilah. Sehingga Yeshua sama persis dengan kata tunggal kun pada matahari, bintang, langit, Adam, iblis, malaikat, dan sebagainya. Dan walaupun demikian, tidak ada Muslim yang menyembah Quran, tapi yang disembah oleh Muslim adalah hakikat Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan yang melekat pada hakikat Allah itu sendiri, seperti Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Kalam, dan sebagainya. Yang kedua, bahwa Yeshua adalah penyampai firman yang berbeda dengan nabi-nabi, karena tidak pernah berkata ia datang dari atas. Mari kita simak catatan Yohanes 8 nomor 22 dan 23. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Frasa ini konteksnya adalah argumen. Bahasa kiasan tentulah tidak bisa diartikan letterlek. Atas dan bawah, langit dan bumi. Ada makna lain seperti orang baik dan orang jahat, orang yang dicintai Allah dan orang yang dibenci Allah, penghuni sorga dan penghuni neraka, pintar dan bodoh, cinta dunia dan cinta akhirat, taat dan durhaka. Nah, dari konteks yang ada pada frasa itu, silahkan pilih. Karena ingat, sebagian besar metode dakwah Yeshua adalah metode kias. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Yeshua anak Maria, dengan metode dakwahnya akan berpikiran seperti Yahudi munafik dan fasik yang ada di hadapan Yeshua kala itu. Yang ketiga, berfirman adalah keinginan. Pastilah ketika Allah sudah berkehendak, maka Allah pun berfirman. Karena kepercayaan Kristen ini akarnya dari pagan, maka kata filsafat Yunani pun dijadikan tumpuan untuk memperkenalkan Yesus kepada Yahudi sesuai konsep pagan. Padahal filsafat Bani Israel yang monoteis tidak harus berbunyi seperti itu. Lalu seperti apa? Harusnya kalau memang penulis Yohanes ini adalah murid langsung dari Yeshua alaihissalam, maka bunyinya adalah, pada mulanya adalah Allah berkehendak. Kehendak itu bersama dengan Allah. Kehendak itu adalah Allah. Dan pada nomor 14-nya berbunyi, kehendak Allah itu berfirman, jadilah manusia bernama Yesus, maka manusia bernama Yesus pun jadi. Ini seirama dengan firman Allah dalam surah Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapannya, jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Filsafat seperti ini yang benar, Elia Maron. Maka jangan heran jika Yahudi mengatakan kalian bidat sesat. Lalu yang keempat adalah roh adalah makhluk. Kata Bang Zuma, Elia Maron berkata Tuhan adalah roh, karena Yeshua berkata Allah itu adalah roh. Yohanes 4 nomor 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kembali kita kepada kias Elia Maron. Tidakkah kamu melihat betapa tidak nyambungnya perempuan Samaria itu dengan semua perkataan Yeshua? Apakah Yeshua saat mengatakan Allah itu roh, maka pengertianmu akan sama dengan pengertian perempuan Samaria itu? Semua perkataan kias yang disampaikan Yeshua dimaknai letterlek. Kalau kamu bilang sama, ya itu derita lo.
bahwa pemahamanmu salah dan tidak sesuai dengan maksud Yeshua yang sebenarnya. Lalu apa makna sebenarnya perkataan Yeshua Allah adalah roh? Jawabannya adalah Allah itu maha suci. Kok bisa? Dari perkataan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang menyembah adalah manusia, bukan? Apa yang dimiliki manusia yang bernilai roh sehingga menyembahnya dalam roh dan kebenaran? Di sini ada dua pranata bagi manusia untuk menyembah Tuhan. Maka pranata manusia bernilai gaib atau bernilai roh adalah ikhlas, murni, suci. Atau pranata pertama, lalu itu pranata pertama. Lalu yang kedua, menyembah Allah dengan kebenaran, yakni sesuai dengan yang diperintahkan Allah sendiri. Jadi Allah itu adalah suci, maka sembahlah Allah dengan niat suci, ikhlas, murni, dan sesuai yang diperintahkan Allah sendiri. Ikhwan manittaba'al huda. Selanjutnya kita lanjut pada video yang kedua, yakni Edis Sidabutar, yang dengan tidak tahu malu mengambil kata Allah lalu diakal-akali dan dipelesetkan sesuai nafsu syaitaniahnya. Elia Maron, silahkan menggugat para penafsir Quran. Orangnya banyak, jangan ke Depak, tapi kepada yang menafsir langsung. Mereka banyak sekali, entah itu Ibnu Katsir, entah itu Qurtubi, entah itu yang lain-lain, silakan kepada mereka langsung, karena penafsiran itu adalah pengetahuan individu dengan ilmunya sendiri. Tapi saya juga ingin dan semua muslim meminta supaya LBI, Lembaga Bibel Indonesia, mengeluarkan semua istilah Quran dari dalam Bibel, yakni Allah, Rasul, Kitab, Ruhul Kudus, ayat. Masalahnya, kata yang bukan milik bahasanya dipermainkan sesukanya di depan internalnya sehingga jadi bahan olok-olokan, dan di depan muslim sendiri sehingga menjadi pembodohan. Ingat para saudara sebangsa, Allah adalah nama Tuhan bagi 2 miliar manusia muslim di dunia dan 200 juta lebih muslim Indonesia. Kata, ejaan, dan bacaan Allah adalah milik bahasa Quran, bukan milik bahasa manusia. Jangan LBI mencatut kata Allah lalu memahaminya dengan generic name atau gelar, lalu menerbitkan dan menyebarkannya kepada penganut Kristen. Apa hak LBI melakukannya? Atas otoritas siapa kalian boleh mencatut istilah bahasa Quran tersebut? Tahu dirilah duhai saudara sebangsa, yang kalian lakukan itu hal yang tidak semestinya untuk kebaikan bersama dan kedamaian para anak bangsa. Malu dan berubahlah dari kelakuan yang tidak etis tersebut. Oke? Itu hanya gugatan dari seorang Raja Kelana, Ustadz Zuma, selaku penasihat APII dan jajarannya kepada LBI. Mungkin gugatan ini tidak sampai pada kalian, tidak mengapa, dan yang jelas Allah Maha Tahu dan apa yang akan kalian dapatkan dari semua ini. Biarlah Allah yang menentukan. Kemudian ikhwan manittaba'al huda, kata Rabb yang edis dengan keterangan disebut ilmu Quran selaku pemilik bahasa memporak-porandakan makna Rabb dengan ilmu terjemahannya. Sekali lagi saya katakan, selaku yang berseberangan akidah, sah-sah saja argumen tersebut sebagaimana yang ia lakukan pada kata Tuhan, sehingga Nabi Muhammad pun Tuhan menurut Edis, dan pada kata Rabb ia pun melakukan pemahaman yang sama. Baiklah, kita luruskan pemahaman ini sesuai sistematika bahasa Quran, yakni bahasa Arab. Kata Rabb dalam bahasa Arab merupakan sifat musyabbahah dengan wazan fa'lun atau masdar, sedangkan kata kerjanya adalah rabba
yurabbu rububiyatan atau rabbi yurabbi tarbiyatun. Jadi dibawakan pada robba yurabbu rububiyatan, maka maknanya ada dua, yakni memiliki malakun atau mentarbiyah rabbi, dan yang paling kuat adalah makna mentarbiyah rabbi. Dengan demikian rabbun maknanya adalah murabbin, karena maksud ar-rabb sebagaimana Allah adalah yang mengatur makhluk dan mengurus urusannya serta menyampaikan pada kesempurnaannya. Ar-Raghib rahimallahu berkata dalam Al-Mufradat, Ar-Rabbu fil asli tarbiyatun wa huwa insya'un syai' halan fahalan ila haddit tamam. Ar-Rabb aslinya adalah dari masdar at-tarbiyah, yaitu menyusun sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya sampai sempurna. Ahli tafsir lain menjelaskan bahwa tarbiyah adalah at-tarbiyatu tablighus syai' ila kamalihi tadrijan, menyampaikan sesuatu kepada kesempurnaan secara bertahap. Demikianlah kata Rabb secara bahasa adalah mentarbiyah atau memelihara sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan lainnya sampai sempurna. Kemudian definisi Ar-Rabb sebagai nama Allah, di antara ulama ada yang mendefinisikan dengan 3 atau 4 makna. Sedangkan sebagian ulama seperti Ibnu Atsir rahimahullah mencukupkan definisinya bahkan sampai 4. Syekh Abdul Razak Hafizullah berkata, Ar-Rabbi dzur rububiyah ala khalqihi ajma'in khalqan wa malakan wa tasrifan wa tadbiran. Ar-Rabb adalah yang memiliki rububiyah atas seluruh makhluknya dengan menciptakannya, memilikinya, berbuat atasnya sesuai kehendaknya serta mengaturnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'adi berkata, Ar-Rabbu huwa murabbi jami'al alamin wa hum man sawa'illah yakhluquhu iyyahum wa iddadahu lahumul allati wa in'amihi wa alaihimul bin na'im wal azimah allati lauha faqaddu lam yumakkil lahumul baqa. Ar-Rabb adalah yang mentarbiyah atau memelihara seluruh alam semesta makhluk dengan menciptakan mereka, mempersiapkan berbagai sarana untuk mereka, memberi nikmat kepada mereka dengan nikmat yang besar, yang seandainya mereka tidak mendapatkannya maka mereka tidak mungkin bisa hidup. Kemudian Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Ar-Rabbu huwa man istama' fihi salasatun awsaf al-khaliq, al-malak, wa tadbir, fa huwa al-khalqu, al-malakul likulli syai'in, al-mudabbirul jami'il umur. Ar-Rabb adalah yang terkumpul 3 sifat padanya, yakni penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Jadi Ar-Rabb adalah yang maha pencipta, yang maha memiliki segala sesuatu, dan yang mengatur segala urusan. Ar-Rabb adalah nama Allah yang menunjukkan kepada sejumlah makna, bukan hanya satu makna. Bahkan jika disebut nama Rabb sendirian, hal itu menunjukkan kepada seluruh nama Allah dengan sifat-sifat yang lainnya. Sifat Allah yang terkandung dalam kata Rabb ketika dia adalah tunggal, sendirian, maka terkandunglah sifat rububiyah. Apakah sifat rububiyah ini termasuk sifat zatiyah, sifat yang senantiasa Allah bersifat dengannya, atau sifat fi'liyah, sifat yang terkait dengan kehendak Allah? Jawabannya adalah nama Rabb menunjukkan kepada seluruh nama Allah dan sifat-sifatnya yang lainnya. Maka sifat rububiyah ditinjau dari sisi mengandung makna tarbiyah
yaitu penciptaan, pengaturan, pemberian nikmat dan semisalnya, maka sifat rububiyah merupakan sifat fi'liyah. Sedangkan jika ditinjau dari sisi bahwa sifat rububiyah mengandung makna memiliki, menguasai, lagi ditaati, dari semisalnya, maka sifat rububiyah merupakan sifat zatiyah. Kemudian Rabb dengan penambahan alif lam. Maka ketika Rabb berada atau ada bersambung dengan alif lam, maka sudah dipastikan makna ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada semua makna, bukan hanya satu makna. Bahkan jika disebutkan Ar-Rabb itu sendirian, maka menunjukkan kepada seluruh nama Allah dengan sifat-sifat yang lainnya. Maka Ar-Rabb dengan penambahan kata alif lam, maka maknanya memenuhi dan memahamkan kepada kita makna seluruh dari sifat Allah yang 99 dan tambah 1 jadi 100, yakni lafzul jalalah. Kemudian Ar-Rabb jika disandarkan atau kalimat Rabb tanpa alif lam jika disandarkan kepada kata yang lain, maka bisa boleh jadi itu untuk manusia, tapi Rabb dengan penyandaran. Kalau Rabb tidak disandarkan dengan kata lain, maka maknanya harus pada Allah, tidak boleh disebutkan atau dinisbahkan kepada manusia. Karena Rabb kata tunggal tanpa penyandaran kepada kata lain, maka itu semata-mata hanya untuk Allah. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya berkata, wala yusta'malu rabbu li ghairillah bal bil idafati taqulu rabbud dar rabbu kaza wa amma rabbu fala yuqalu illa lillah azza wa jalla. Kata Rabb tidaklah digunakan untuk selain Allah namun jika harus digunakan untuk selain Allah, maka dengan itu sandarkan pada kata lainnya. Contoh, Rabbud dar, pemilik rumah, Rabbu kaza, pemilik ini. Adapun jika disebut saja Rabb tunggal, maka tidak boleh disampaikan atau disandarkan kepada selain Allah. Al-Baghawi rahimallahu berkata, wala yuqalul mukhlaqi huwa rabbu mu'arrafan innama yuqalu rabbu kaza mudafan li'anna al-alif wal lam lit-ta'mim wa huwa la yamliku kulla. Kata Rabb tidak digunakan untuk makhluk, yaitu kata yang beralif lam ta'rif. Hanya saja jika penyebutan untuk makhluk, maka sebutkanlah dengan kata Rabbu kaza, pemilik sesuatu, dengan disandarkan pada kata lainnya. Karena alif lam itu menunjukkan makna umum, sedangkan makhluk tidak memiliki semua makna Rabb. Sebagai kesimpulan, tidaklah disebut Ar-Rabb dengan beralif lam, tidak disandarkan kepada kata lain kecuali untuk Allah Ta'ala. Jika Rabb bersambung dengan kata alif lam di awalnya, maka apapun dan keadaan apapun itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika tidak beralif lam, katanya cuma hanya Rabb, maka itu juga adalah milik kepunyaan Allah, ditempatkannya dan hanya kepada Allah kata ini dimaknakan. Tapi jika kita mau mengatakan untuk selain Allah Rabb ini, maka harus disandarkan. Jika kafir ini mengatakan Muhammad Rabbu birrun azab, Nabi Muhammad pemilik sumur azab, boleh, bisa, masih sahih. Tapi mengatakan Muhammad Rabb tanpa menyandarkan kepada kata lain, maka ini adalah batil. Jadi Edis, janganlah mengada-ada.
Walaupun kamu penganut kepercayaan mengada-ada, tapi janganlah melampaui batas. Okey? Demikian saja ulasan kita dalam meluruskan kepercayaan sekedar candaan, penganutnya main akal-akalan. Semoga menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua dan bermanfaat kiranya insya-Allah. Assalamualaikum manittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.